Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama gua Robi di channel tutorial review gadget. Ya, kali ini gua akan mau nge-review lagi atau ngebahas lagi satu gadget, satu device yang baru gua beli. Nah, gua belinya itu second. Nah, device-nya ini adalah Samsung Z Fold 4. Dimana pengalaman gua selama beberapa hari pakai Samsung Z Fold 4 ini, let's check it out. Ya, jadi gue pengen cerita latar belakangnya dulu. Sebenarnya budget gue itu di antara rentang 8,5 sampai 10 juta. Sebenarnya gue pengen HP-HP yang ada di rentang 8,5 sih. Cuman gue naikin budgetnya karena gue pengen HP yang awet untuk beberapa tahun ke depan, 3, 4 atau sampai 5 tahun ke depan gitu. Jadi gue akan naikin budgetnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan sebelum gue memutuskan untuk make si Z Fold 4 ini. Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah Z Fold 3 dengan kapasitas yang 512 itu bisa dapat yang 8 di 8,5 juta atau 256 yang 8 di 8,5 juta. Tapi kondisinya itu ada minusnya teman-teman, antara itu nggak full set atau layarnya Z Fold-nya bengkok atau banyak permasalahan lainnya. Nah, yang kedua adalah S22 Ultra. Nah, tapi masalahnya S22 Ultra ini harganya masih tinggi banget. Untuk yang 8,5 itu kebanyakan minusnya itu kebanyakan adalah di shadow, terus ada den atau tompel yang hitam-hitam itu, atau juga begaris gitu. Nah, itu dijual di 8,5. Tapi kalau misalnya mulus itu 10 juta. Z Fold 3 sendiri sebenarnya di luar dari Z Fold 3 atau 4 ya, Z Fold sendiri itu permasalahannya banyak di fleksibel atau di LCD-nya. Paling banyak tapi di fleksibel sih, karena dia voltnya ini rawan banget kan teman-teman. Rawan banget. Kebanyakan Z Fold 3 itu permasalahannya ada di engselnya yang nggak bisa kebuka 100% atau lecet-lecet, atau ada tompel atau shadow, terus layar dalamnya yang nggak bisa aktif sama sekali, nggak bisa di touchscreen sama sekali, terus macam-macam lah pokoknya gitu. Nah, makanya ada yang murah-murah kayak 6,5 atau juta, tapi permasalahannya parah gitu. Yang bermasalah itu efeknya ke wifi mati atau speaker mati atau bluetooth mati, atau juga ada X-Inter. Nah, permasalahannya kalau X-Inter itu kan sekarang ada blokir email ya. Emang banyak sih jasa-jasa yang dia bilang pengen bisa buka blokir email untuk sebulan 3 bulan, tapi itu nggak recommended karena kebutuhan gue panjang nih sampai 3, 4 atau gue berharap sampai 5 tahun ke depan gitu, dengan update software, dengan ketahanannya, dengan fitur-fitur yang gue butuhkan terutama untuk produktivitas ya. Nah, gue akhirnya nyari mendingan gue naikin budget lagi nih sampai ke 10 juta. Alhamdulillah dapat di range itu. Gue nyari dapat di Z Fold 4 teman-teman. Nah, yang device yang gue beli ini sendiri itu sebenarnya device second yang X-Sane, tapi dia nggak full set, jadi cuma unit only ya, tanpa ada kabel. Gue mikir kenapa gue berani beli ini, pertama karena sinyal udah pasti aman, terus juga bisa di cover sama Samsung Service Center di Indonesia mudah-mudahan, dan juga dia itu box kalau full set itu cuma box sama kabel charger, sementara box sama kabel charger menurut gue nggak berguna aman karena pemakaian gue ini untuk jangka panjang dan belum berniat untuk dijual gitu. Misalnya gue pengen ganti baru pun, HP ini mungkin akan gue pertahankan ya, karena memori gede dan bisa multitasking teman-teman. Ya oke, sekarang gue akan coba bacain tentang spesifikasinya teman-teman. Ada beberapa spesifikasi yang gue rasa HP ini tuh cukup memenuhi kebutuhan gue untuk 3, 4 atau sampai 5 tahun mendatang. Yang pertama itu dia dibekali oleh chipset prosesor Snapdragon generasi 8 plus Gen 1, generasi 1, terus juga RAM-nya itu 12 sama 256, sesuai dengan kebutuhan gue yang gue bilang di awal video tadi. Gue butuh memori internal yang besar untuk nampung semua file media atau file kerjaan gue. Ya, skor Antutu dari HP Z Fold 4 ini itu bisa sampai 884.000, 24 poin. Ini menurut gue udah cukup kencang banget, apalagi kalau misalnya nanti di tes gaming ya. Karena gue nggak suka main Genshin, jadi gue akan coba tes di COD Mobile aja teman-teman. Nah, ini gue akan coba tes performanya di sini. Grafiknya dia di sini sebenarnya kalau misalnya grafik kualitinya very high, dia cuma bisa sampai frame rate very high gitu. Tapi kalau misalnya frame rate-nya ultra, dia akan ke max doang gitu, paling bisa maksimal di max. Kalau ultra dia belum bisa teman-teman. Nah, nih ultra standar, kalau segini lah kalau ultra dia. Nah, kalau misalnya di ultra dia paling bisanya grafiknya di low gitu.
Jadi kok paling maksimal ini. Jadi grafiknya kayak high, frame rate-nya max gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kita coba main sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Ini mantap bener kan. Feature gak usah, kita mau main multiplayer aja. Nah coba yang paling mana namanya lah, coba. Nah, kita akan masuk gamenya. Ini lancar banget teman-teman, mantul pokoknya. Bener-bener bocil. Nah di sini gue cuma megang satu tangan ya, tapi bisa dilihat ini nggak ada patah-patah sama sekali gitu. Nah, coba kita jalan. Ini ada musuh di sini nih. Nah, ini nggak bisa, ini nggak ngeliat sama sekali ya. Ya gitu teman-teman. Nah berikutnya yang gua senang itu adalah kapasitas layar gitu. Jadi kalau misalnya ditekuk atau tidak dalam keadaan voltnya terbuka atau dalam keadaan volt yang terlipat gitu, layar depannya itu cuman punya dimensi itu 6,2 inch teman-teman. Nah ini menurut gua dengan ukuran yang 6,2 inch ini cukup nyaman di kantong gitu, karena kecil walaupun emang tebal tapi cukup nyaman di kantong, nggak selebar kayak S20 Ultra ini atau S22. Jadi gue pernah megang S22 Ultra itu lebar banget di tangan aja, nggak nyaman gitu buat dipegang. Nah yang berikutnya gue suka warnanya, gue pilih warna, kebetulan juga yang jual itu warnanya itu green, terus dia teksturnya tuh doff. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman itu jarinya sering berminyak, atau nanti teman-teman yang risih banget sama caplakan sidik jari, nggak perlu khawatir karena backdropnya itu kalau misalnya nggak dikasih casing itu dia dop gitu, jadi nggak akan meninggalkan sidik jari. Nah terus kalau misalnya voltnya dibuka dalam keadaan yang full, itu layarnya cukup lumayan lebar ya untuk multitasking. Dia punya luas layar itu 7,6 inch teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa manfaatin untuk multitasking apa aja gitu. Kayak misalnya untuk buka beberapa pop-up window atau beberapa aplikasi dalam sekali kerja gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau buka beberapa aplikasi di Zelfort 4 ini bisa memenuhi keinginan teman-teman, tapi cuma terbatas untuk 3 aplikasi teman-teman, dan bisa ditambah 5 pop-up aplikasi teman-teman. Nah selain itu juga hal berikutnya yang jadi bawaan ya dari perangkat ini yang menurut gue tuh agak kurang, tapi hasilnya secara spesifikasi agak kurang tapi hasilnya tuh bagus. Yang pertama itu di baterainya yang 4400. Setelah gue coba, ternyata S20 Ultra dengan kapasitas 5000 mAh ini lebih boros daripada ZFold 4 ini yang punya kapasitas cuma 4400 gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi apa dia dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini udah memaksimalkan ketahanan dayanya, itu gue nggak tahu, tapi mungkin bisa berpengaruh dari situ ya. Tapi gue rasain ini lebih hemat daripada pemakaian sehari-hari di S20 Ultra ini. Nah terus kamera, kamera secara spesifikasi emang kalah sama S20 Ultra ya, yang sampai 108 megapiksel gitu. Karena kamera di Z Fold 4 ini tuh cuman 50 megapiksel kamera utama, terus 10 megapiksel di telefoto sama 10 megapiksel di ultrawide. Sebenarnya kalau secara angka itu nggak terlalu tinggi banget ya dibanding S22, tapi gue udah bandingin langsung kamera S22 sama Z Fold 4. Pas gue coba ternyata S20 Ultra yang dijual itu agak kurang tajam gitu di kamera utamanya yang 108 megapiksel. Walaupun gue nggak coba yang 108 megapikselnya ya sih, yang default aja gitu. Nah lebih tajam di Z Fold 4 ini teman-teman. Nggak tahu ya, nanti gue akan coba kasih hasil-hasil dari fotonya. Ya assalamualaikum, ini jadi perekaman di 8K 24 fps kayak gini, cukup bagus dan ini hasilnya cukup stabil ya teman-teman. Ini sampel aja cukup sampai sini. Nah terus setelah itu kamera depannya di Z Fold 4 ini kan punya kamera utama kamera depan 2 nih teman. Yang ini nih yang di layar luar sama yang dalam. Nah kerennya tuh kalau di layar dalam itu menyatu sama displaynya ya, tapi kamera dalam ini nggak bisa diandalkan sama sekali. Nanti gue akan kasih hasil kamera depan dari si
kamera layar luar ya teman-teman. Ini adalah kamera depan Ultra HD 60 fps teman-teman. Bagus, sampel aja. Kenapa gue pengen banget si Z Fold 4 ini ya, pastinya untuk produktivitas gitu, karena gue punya tab emang enak buat produktivitas, buat edit video, buat kerja, buka banyak tab gitu dengan catatan dibuka dengan mode DeX ya teman-teman, bukan mode tab, bukan mode HP biasa. Itu enak, cuman permasalahannya adalah di beratnya teman-teman. Tab itu berat banget, apalagi gue make cover tab yang segede gini gitu. Nah, ini makin berat banget gitu. Jadi kalau misalnya buat dibawa kemana-mana, lebih simple si Z Fold 4 ini teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kameranya lebih tajam ternyata. Jadi misalnya gue nanti kedepannya mau buat video lagi, gue mungkin akan buat video dengan si kamera Z Fold 4 ini teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya. Terus sebenarnya ada beberapa kekhawatiran sih. Nah, teman-teman juga mungkin bisa concern atau dipertimbangkan ya. Kekhawatiran gue adalah HP Fold ini dari Samsung, riwayatnya yang gue lihat di internet itu nggak pernah ada yang bertahan lama, atau dia rawan banget rusak ya tadi ya, engselnya, fleksibelnya, LCD-nya, atau WiFi mati, itu rawan banget rusak, dan biaya-biayanya juga cukup mahal gitu. Kalau misal di servis di luar Samsung Service Center, kayak biaya fleksibel itu 2 juta atau 1,5 juga ada, LCD itu bisa sampai 4 jutaan ya. Terus wifi mati, kalau enggak engselnya nggak bisa kebuka itu 1,5, wifi mati itu dari fleksibel 2 juta, LCD yang mahal bisa 4 jutaan. Perawatannya gue juga sampai sekarang belum berani buka tutup yang terlalu kencang. Mungkin cukup sekian review pengalaman gue menggunakan Z Fold 4 ini. Sejauh ini gue cukup puas gitu, apalagi dengan layar yang keren banget ini, terus dengan multitaskingnya yang akan gue manfaatin banget gitu. Itu cukup buat gue sendiri pribadi cukup memuaskan ya. Jadi teman-teman yang mungkin mempertimbangkan antara Z Fold 3, S22 Ultra atau Z Fold 4, gue akan merekomendasikan Z Fold 4 ini untuk teman-teman beli sebagai daily driver. Mungkin cukup sekian review dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.